Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Memiliki cerita yang selalu memparodikan segala hal yang ada di dunia nyata, membuat kartun SpongeBob pun masih dipenuhi oleh berbagai misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa misteri yang katanya adalah sebuah parodi ini, perlahan pun mulai terungkap alasan dibalik kenapa parodi tersebut dimunculkan dalam kartun SpongeBob SquarePants. Ya, bisa dibilang beberapa parodi yang telah diungkapkan ini ternyata adalah sebuah sindiran yang secara tidak langsung sengaja ditampilkan dalam kartun ini agar nantinya penonton bisa mengetahui sebenarnya apa maksud dari sindiran tersebut ditampilkan. Nah, sindiran dalam kartun SpongeBob yang admin maksud di sini sebenarnya adalah sindiran yang sengaja dibuat oleh sang kreator kartun SpongeBob, yaitu Stephen Hillenburg, akan kondisi lautan yang saat ini itu seperti apa. Serta secara tidak langsung, Stephen Hillenburg bermaksud agar kita menjaga kelestarian lautan dengan adanya tontonan kartun SpongeBob SquarePants ini. Mengingat Stephen Hillenburg adalah seorang ahli dalam bidang kelautan dan sangat memahami kondisi laut yang sedang terjadi saat ini. Penasaran dengan apa saja sindiran yang dibuat oleh Stephen Hillenburg tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di lautan saat ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 sindiran dalam kartun SpongeBob tentang kondisi lautan saat ini. 5. Restoran Krusty Krab yang sebenarnya adalah alat perangkap kepiting. Di balik kesuksesannya yang dikenal sebagai restoran burger terbaik di bawah laut, ternyata kalau kalian tahu, sebenarnya selama ini Krusty Krab menyimpan misteri sekaligus sindiran yang ada di dalamnya loh guys. Ya, sindiran yang dibuat oleh Stephen Hillenburg tentang Krusty Krab ini ternyata terdapat pada desain bentuk bangunan Krusty Krab yang mirip seperti alat perangkap kepiting. Alat perangkap kepiting yang menjadi sindiran dari restoran Krusty Krab sendiri sebenarnya adalah alat perangkap kepiting tradisional yang terbuat dari kayu, yang dimana untuk struktur dari sudut atas sisinya berbentuk setengah bulat dan sudut bawahnya yang berupa persegi panjang. Nah, itu untuk alat perangkap kepiting yang menjadi sindiran Krusty Krab ya guys. Kalau untuk alat perangkap kepiting yang sekarang, kayaknya kebanyakan sudah memakai desain yang modern dengan bahan yang semuanya itu terbuat dari besi dan bukan dari kayu lagi. Seperti yang kita tahu bahwa alat perangkap kepiting ini digunakan oleh para nelayan untuk menangkap kepiting di lautan dengan cara yang instan, yaitu dengan menaruh saja alat perangkap tersebut di dalam laut lalu memberikan umpan di dalamnya. Dengan begitu, kepiting yang tertarik pun akan langsung datang untuk memasuki perangkap tersebut dan terjebak di dalamnya. Walaupun memasang perangkap kepiting ini tidak berdampak pada pencemaran lautan, tetapi banyak dari sebagian fans SpongeBob yang menaruh rasa curiga tentang sindiran perangkap kepiting yang ternyata adalah Krusty Krab ini. Sehingga mereka pun banyak yang berteori bahwa selama ini Tuan Krab menyajikan Krabby Patty yang terbuat dari daging ikan untuk menjebak para pelanggannya ini untuk makan di restorannya. Selain itu, teori lainnya juga mengatakan bahwa perangkap kepiting ini juga berlaku sebagai perangkap lobster. Makanya kan kita jarang melihat Larry masuk ke dalam Krusty Krab, dan kemunculan sepenuhnya baru ada dalam episode Larry the Floor Manager, ketika Larry yang mengambil alih jabatan Tuan Krab sebagai manajer Krusty Krab. Well, yang jelas sih untuk teori barusan sampai sekarang masih menjadi misteri ya guys. Baik isi sebenarnya dari resep rahasia Krabby Patty ataupun restoran Krusty Krab yang sengaja dibuat oleh Tuan Krab untuk menjebak para pelanggannya. Namun yang jelas sih sudah dapat dipastikan dan dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon bahwa struktur bangunan Krusty Krab merupakan sindiran dari alat perangkap kepiting. Oh iya, by the way, buat kalian yang mau tahu tentang detail dari Krusty Krab, sebenarnya admin sudah pernah membuatkan videonya nih guys. Bagi yang penasaran, silahkan cek aja ya. 4. Restoran Cambucket yang ternyata adalah ember umpan memancing. Jika sebelumnya adalah restoran yang terkenal karena kesuksesannya di bawah laut, yaitu restoran Krusty Krab, yang ternyata adalah sindiran dari alat perangkap kepiting. Nah, beda halnya dengan restoran kompetitor yang satu ini, yang bisa dibilang bahwa restoran tersebut sangatlah tidak laku makanannya. Ya, restoran tersebut apalagi kalau bukan restoran Cambucket yang menjual menu aneka cam sebagai hidangan utamanya.
Seperti yang sudah kita semua tahu, bahwa bentuk dari restoran Cambaket kan adalah sebuah ember yang bermaskotkan sarung tangan penggenggamnya. Nah, di balik itu semua, kalau kalian sadar, hal ini juga termasuk dalam sindiran yang dibuat oleh Stephen Hillenburg loh guys. Ya sebab ember dari restoran Cambaket ini sendiri sebenarnya adalah ember yang digunakan oleh nelayan dalam memancing ikan. Dan ember tersebut terkadang dibuang oleh para nelayan itu ke bawah laut jika sudah tidak digunakan lagi. Sementara sarung tangan maskot yang menggenggam restoran tersebut adalah representasi dari tangan nelayan ketika mereka sedang menggunakan ember Cambaket ini untuk memancing. Soalnya hal ini juga dibuktikan dari umpan yang dipakai oleh para nelayan dalam memancing ikan, yaitu dengan menggunakan umpan dari bahan cam. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu dengan umpan cam ini, sebenarnya umpan tersebut memang digunakan di dunia nyata oleh para nelayan yang memancing ikan. Komposisi dari umpan berbahan cam terbuat dari daging ikan yang digiling lalu dicampur dengan bumbu beraroma tajam sehingga membuat umpan tersebut menjadi bau. Mungkin penyebab kenapa restoran Cambaket tidak pernah laku disebabkan dari komposisi resepnya yang dibuat oleh plankton itu sendiri, yang dimana plankton memakai daging olahan ikan sebagai bahan utamanya. Ya karena bisa kalian lihat bahwa cam buatannya plankton ini terlihat sangat menjijikan dan lebih mirip seperti daging jeroan mentah ketimbang sebuah makanan. Ditambah, hal ini juga diperkuat dengan adanya statement langsung dari Vincent Weller selaku kru yang memproduksi serial kartun SpongeBob. Melalui Twitter pribadinya, beliau menuturkan bahwasannya hanya restoran Cambaket sajalah yang menyediakan daging di Bikini Bottom. Well, jadi sudah dapat dipastikan ya guys, bahwa ember dari restoran Cambaket ini adalah sindiran dari ember umpan cam yang digunakan oleh nelayan untuk memancing. Dan hal tersebut juga sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Nickelodeon. Namun dikarenakan banyaknya limbah ember yang dibuang begitu saja oleh para nelayan nakal di bawah laut, sehingga hal ini berdampak pada kelestarian lautan, yang akhirnya menjadi sindiran Stephen Hillenburg atas fenomena ini. Oh ya by the way, buat kalian yang mau tahu hal lainnya tentang plankton dan restoran Cambaketnya, sebenarnya konten tersebut sudah pernah admin buatkan ya guys. Bagi kalian yang penasaran, silahkan cek aja videonya. 3. Awan bunga yang ternyata adalah limbah minyak. Di balik keindahan awan yang berbentuk bunga dalam kartun ini, namun siapa sangka bahwa awan bunga tersebut ternyata adalah sindiran akan limbah minyak yang dibuang ke lautan. Ya, banyak fans yang berteori bahwa alasan kenapa bentuk awan dalam kartun SpongeBob itu berbentuk seperti bunga, hal itu dikarenakan limbah dari polusi minyak yang telah mencemari lautan, sehingga berdampak pada pencemaran permukaan laut dan mengganggu kelestarian hidup biota laut di dalamnya. Sebab kalau kalian tahu, pembuangan limbah industri di lautan ini kasusnya sudah sering banyak terjadi. Dan terakhir yang lagi rame kemarin sih kasus di mana Laut Jakarta yang dipenuhi dengan kandungan dari limbah parasetamol. Nah, tentu saja hal ini juga berlaku bagi pembuangan limbah minyak yang sangat mencemari lautan. Tidak diketahui siapa oknum nakal di balik kasus pembuangan limbah industri ke dalam laut ini. Namun yang jelas, perbuatan mencemari kelestarian laut ini harus segera dihentikan demi kelangsungan hidup para spesies biota laut yang ada di dalamnya. Well, terlepas dari teori yang mengatakan bahwa awan bunga pada kartun SpongeBob ini adalah sindiran dari limbah minyak yang dibuang ke lautan, namun yang jelas sampai saat ini teori tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya ya guys oleh pihak Nickelodeon. Justru malahan pengisi suara SpongeBob yaitu Tom Kenny pernah memberikan statement bahwa teori tersebut adalah salah, sebab bentuk awan bunga yang dikira fans adalah limbah minyak ini menurutnya adalah sebuah bunga yang sengaja ditambahkan pada kartun ini agar terasa seperti sensasi berada di Hawaii. Kalau menurut kalian gimana nih guys? 2. Rumah penduduk Bikini Bottom yang ternyata adalah knalpot bekas. Menjadi tempat tinggal bagi para penduduk Bikini Bottom, namun siapa sangka dari rumah yang mereka tempati ini adalah sebuah sindiran akan kondisi memilukan yang sedang terjadi di dalam lautan. Ya, bentuk dari rumah para warga Bikini Bottom yang bangunannya berdiri vertikal dan dilengkapi dengan cerobong asap ini sebenarnya merupakan sindiran dari limbah sampah knalpot bekas yang dibuang begitu saja ke dalam laut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Stephen Hillenburg menyindir para pembuang limbah sampah knalpot bekas ini melalui rumah para warga Bikini Bottom. Ya karena seharusnya kan mereka itu tinggal di area terumbu karang sebagai habitatnya. Tetapi karena adanya limbah sampah knalpot bekas ini, para ikan tersebut malah tinggal menetap di dalamnya. Dan pastinya hal tersebut berdampak pada kelestarian hidup mereka karena mereka tinggal di tempat yang bisa menjadi karat. Selain itu, hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Nickelodeon bahwa rumah dari warga Bikini Bottom adalah sindiran bagi limbah sampah knalpot bekas yang dibuang ke dalam lautan.
1. Pencemaran lingkungan karena dampak radiasi nuklir. Memiliki latar tempat di sebuah kota fiksi bernama Bikini Bottom. Namun siapa sangka, di balik kota yang dihuni oleh SpongeBob bersama dengan teman-temannya ini adalah sebuah sindiran akan tragedi yang pernah terjadi di lautan. Ya, sindiran yang dibuat oleh Steven Hillenburg dalam memparodikan kota Bikini Bottom adalah dengan mengambil referensi dari pulau bernama Bikini Atoll yang ada di dunia nyata. For your information nih guys, Pulau Bikini Atoll itu merupakan sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Nah, dahulu pulau ini dijadikan sebagai tempat uji coba bahan peledak nuklir oleh militer laut Amerika Serikat semasa Perang Dunia Kedua. Efek dari bom nuklir hasil pengujiannya itu berdampak pada pencemaran lingkungan di sana serta kelestarian seluruh satwa yang singgah di sekitar Pulau Bikini Atoll. Lalu hal ini juga yang menjadi alasan kenapa para biota laut yang ada di Bikini Bottom itu memiliki perilaku yang aneh dan berbeda dari makhluk laut kebanyakan. Ya contohnya saja, seperti kenapa para ikan yang tinggal di Bikini Bottom itu bergerak dengan mengandalkan kedua kakinya sambil berjalan, dan mereka sama sekali tidak menggunakan siripnya untuk berenang seperti layaknya ikan pada umumnya. Mungkin saja penyebab kenapa mereka tidak bisa berenang dikarenakan adanya dampak dari ledakan nuklir tersebut yang akhirnya membuat sel genetik mereka rusak akibat terpapar radiasi. Lalu juga akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab di sana, seringkali Pulau Bikini Atoll ini tercemari oleh limbah sampah yang menumpuk di sana. Hal ini juga sudah pernah diungkapkan melalui episode High Sea Diving, yang dimana terdapat suatu adegan yang menampilkan pulau tersebut dipenuhi oleh banyaknya sampah. Well, walaupun ini semua hanyalah sebuah kartun hasil ciptaan seseorang, tapi sang kreator dari kartun ini yaitu Steven Hillenburg juga sudah pernah mengonfirmasi bahwa referensi yang ia ambil dalam penamaan kota Bikini Bottom merujuk kepada Pulau Bikini Atoll yang dijadikan sebagai tempat percobaan nuklir. Lalu seperti apa yang beliau sampaikan pada kartunnya ini, bahwa sepatutnya kita juga harus berkontribusi dalam kelestarian lautan agar segala biota laut di dalamnya tetap terjaga. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 sindiran dalam kartun SpongeBob tentang kondisi lautan saat ini. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Berhubung lautan itu luas dan admin bukan ahli biologi laut, kayaknya sih masih banyak lagi ya guys sindiran yang ada dalam kartun ini tentang kondisi lautan sekarang. So, buat kalian yang tahu sindiran lainnya, bisa langsung komen di bawah aja ya, agar nantinya akan admin buatkan part 2-nya untuk konten ini. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.